Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Seperti yang kita tahu, perkembangan Islam sangatlah pesat. Namun hal ini tidaklah mudah. Islam berkembang melalui berbagai cara dan perjuangan, seperti dakwah, peperangan, perdagangan, pernikahan, dan lain sebagainya. Mudahnya ajaran Islam dilakukan merupakan salah satu mudahnya ajaran Islam tersebar. Seperti halnya di Asia, Islam menyesuaikan dengan budaya negara tersebut. Jadi, tidak ada kesulitan dalam menyebarkan Islam. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Islam di Asia, mari kita simak video berikut ini dengan sungguh-sungguh. Perkembangan Islam di kawasan Asia. 1. Taiwan. Sering masuknya dinasti Ming dari Cina ke Taiwan. Agama Islam mulai memiliki sejarah Taiwan sangat panjang, mulai abad ke-17 Masehi. Seiring dengan datangnya dinasti Ming dari Cina daratan, pada abad ke-17 suku Hui yang mayoritasnya penganut agama Islam melakukan migrasi besar-besaran dari Cina daratan menyeberang menuju Taiwan. Dinasti Ming saat itu mengirimkan tentara yang kebanyakan beragama Islam untuk mengusir penjajahan Portugis atas Taiwan. Sebagai besar orang Islam yang ada di Taiwan sekarang ini adalah pendatang yang tinggal sejak tahun 1949. Meskipun begitu, selama 10 tahun sejak kedatangannya tidak ada seorang pun yang mendirikan masjid. Ada dua masjid yang besar di Taiwan, yaitu Taipei Grand Mosque dan Taipei Cultural Mosque. Kedua masjid tersebut setiap Jumat mengadakan sholat Jumat dengan khutbah dua bahasa, yaitu Cina dan Arab. 2. Jepang. Islam sampai kentir di Jepang sekira tahun 1877. Datangnya Islam di Jepang hampir bersamaan dengan datangnya agama Kristen yang dibawa oleh imperialisme Barat. Titik perkembangan Islam di Jepang adalah tahun 1890 saat sebuah kapal laut milik kerajaan Turki Ottoman singgah di Jepang dalam rangka menjalin hubungan diplomatik. Dari sinilah warga Jepang jadi lebih mengenal Islam serta kebudayaannya. Semakin banyaknya warga muslim di Jepang kemudian memicu didirikan sejumlah bangunan masjid. Salah satu yang dianggap penting adalah Masjid Kobe yang dibangun tahun 1935 dan Masjid Tokyo tahun 1938. 3. Cina. Islam mulai masuk ke Cina pada awal abad ke-1 Hijriah, tepatnya pada tahun 618 Masehi, yakni pada masa pemerintahan dinasti Tang. Islam mulai masuk ke Cina melalui dua jalur utama. Jalur darat disebut dengan jalur sutra dan jalur laut melalui pelayaran yang disebut dengan jalur lada. Dalam catatan kitab sejarah Chiu Tang Su yang menyebutkan bahwa Cina pernah menerima kunjungan diplomatik dari orang-orang Arab yang diutus oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman menugaskan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membawa ajaran Islam ke daratan Cina. Utusan Khalifah itu diterima secara terbuka oleh Kaisar Yongwei dari dinasti Tang. Kaisar lalu memerintahkan pembangunan Masjid Hua Yisheng atau Masjid Memorial di Canton. Orang Cina mengenal Islam dengan sebutan Yisilan Jiao yang berarti agama yang murni dan menyebut Mekah sebagai tempat kelahiran Buddha Mahyahu atau Nabi Muhammad SAW. 4. Korea. Islam pertama kali mulai dikenal di Korea sejak tahun 1955 dengan datangnya tentara Turki untuk misi perdamaian di bawah PBB. Mereka membangun sebuah tempat salat sederhana dari tenda dan mengenalkan tentang Islam di Korea. Sebagian besar masyarakat di Korea tidak beragama, ateis, yang jumlahnya mencapai sekitar 45%. Muslim Korea kebanyakan adalah keturunan dari para mu'alaf yang masuk Islam saat berlangsung Perang Korea. Masjid pertama yang dibangun di Korea adalah Seoul Central Masjid and Islamic Center yang berada di kota Itaewon. Masjid ini selesai dibangun dan dibuka untuk publik pada tahun 1974. Data dari Korea Muslim Federation (KMF) menyebutkan jumlah Muslim di Korea Selatan sekarang ini mencapai 120.000 sampai 130.000 orang, terdiri dari Muslim Korea asli dan para warga negara asing. Jumlah orang Korea asli yang Muslim sekitar 45.000 orang. Selebihnya didominasi pekerja migran asal Pakistan dan Bangladesh.
5. India. Kedekatan bangsa Arab dan India sudah terjalin sangat erat sebelum Islam datang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan pedang Arab yang disebut Saif Muhammad, artinya pedang yang ditempa secara India. Islam dikenalkan di tanah India terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi. Khalifah Umar mengirimkan pasukan ke Persia di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berjuang selama 16 tahun, akhirnya dapat menguasai seluruh Persia, kemudian diperluas ke Khurasan, kemudian diteruskan ke India. Berkembangnya Islam di India ditandai dengan adanya bukti-bukti dengan berdiri kerajaan-kerajaan Islam serta peninggalannya. Kerajaan-kerajaan Islam di India yakni 1. Kerajaan Sabaktakin. Kerajaan ini berdiri di Ghazawah, wilayah Afghanistan di bawah pimpinan Sabaktakin. 2. Kerajaan Ghazi. Kerajaan ini didirikan oleh Aliuddin Hudain bin Husain di Fuskoh, lereng gunung Afghanistan. 3. Kerajaan Mameluk. 4. Kerajaan keturunan Khilji. Kerajaan ini berdiri setelah menaklukkan kerajaan Mameluk dan sultannya bernama Alauddin dari Afghanistan. 5. Kerajaan Tahlak. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir di India sebelum datangnya bangsa Mongol. 6. Kerajaan Mongol Islam. Setelah kerajaan Taklak berdiri, kemudian berdirilah kerajaan Mongol Islam di dunia. 6. Afghanistan. Pada tahun 647 Masehi, pasukan Islam mengadakan perluasan daerah ke Khurasan oleh Khalifah Sa'ad bin Hashim. Perluasan kekuasaan Islam sampai ke Afghanistan terjadi sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah terjadi pertempuran yang sengit, akhirnya kemenangan di pihak Islam. Afghanistan lalu terkenal dengan nama Khurasan. Pada tahun 1737, seorang penguasa di Afghanistan bernama Nadir Shah dapat menaklukkan seluruh Afghanistan sebagai wilayah Afghanistan yang sekarang ini. Pada tahun 1838, muncul ekspedisi Inggris yang pertama di Afghanistan. Kemudian disusul ekspedisi berikutnya pada tahun 1878 sampai 1881. Mulai dari sini pecahlah perang antara Afghanistan dan Inggris, dan sesudah itu Afghanistan menjadi semacam protektorat Inggris. Pada tahun 1925, Afghanistan diumumkan sebagai kerajaan Melaka. Pada tahun 1973, Raja Muhammad Jagir Shah yang memerintah sejak 1933 digulingkan oleh sebelumnya Muhammad Daud yang mengumumkan Afghanistan sebagai republik, dan ia menjadi presiden yang pertama. Salah seorang putra Afghanistan yang namanya terkenal di seluruh dunia ialah Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir di Hamadan, Afghanistan pada tahun 1838. Ia dikenal sebagai ahli teknologi, hukum, tasawuf, falsafah Islam, sosiologi, dan dikenal pula sebagai peletak dasar Islam. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Islam menerangi kehidupan rakyat Afghanistan sejak tahun 647 Masehi, maka perkembangan seni kebudayaan bercorak Islam mengalami kemajuan yang cukup pesat. Di daerah Afghanistan terdapat beberapa tempat baik yang berupa benteng-benteng, menara, maupun tempat-tempat peribadatan. Salah satu daerah wisata terkenal berada di provinsi Balkh. Di daerah ini terdapat banyak objek wisata yang merupakan perpaduan unsur keagamaan dengan seni arsitektur yang tinggi.